Ini Jam bisa sambil on cam atau enggak? Oke, bisa Kak. Yes. Gimana hari ini? Sehat nih Jam? Iya, Udah liburan sekolah? masih Sabtu. Oh, terakhir minggu terakhir berarti ya? Harusnya sih belajar, tapi tiba-tiba ada les, Hmm. gak diinfoin. Kelas berapa nih Jam? 4. Kelas 4. Oke, karena agak terlambat ya, kita langsung mulai aja ya, Nizam. Oke, baik. Oke, jadi hari ini kita belajar yang namanya perintah berkondisi. Masih ingat pertemuan sebelumnya belajar apa? Tapi kalau tapi kalau private untuk aku kemarin itu cara bikin nested construction. Oke, nested contraction ya. Wait, wait. Oh ya, nested contraction. Masih ingat apa itu nested contraction? Itu cara bikin kode pan lebih lebih pendek, habis itu bisa dibaca. Habis itu bisa dibaca dengan normal. Oke. Oke, kita lanjut ke materi hari ini. Ini kita skip aja. Oke, yang pertama kita bakar belajar yang namanya perintah kondisi, yaitu yang pertama kita belajar logis data type. Logis data type itu sebenarnya kamu harus tahu kayak misalkan ya dan tidak. Atau kalau dalam coding nanti itu dia itu sebagai true, tidak itu false. Nah, pasti kamu pernah kan dalam kehidupan sehari-hari kamu bakal memilih sesuatu antara iya atau tidak, menjalankan atau tidak, bagus atau tidak. Pernah ya, Nizam? Oke. Nah, data type logis ini bisa kita sebut sebagai boolean. Boolean ini hasilnya adalah true dan false. Nih. Jadi misalkan kita sebut sini adalah benar itu true, kalau salah berarti false. Nah, contohnya ini. Ketika variabel ini isinya cek dan telah dikirim, ini ketika cek di print hasilnya true, telah dikirim hasilnya false. Paham nggak nih Jam? Jadi true sama false di sini tuh nilai ya, bukan huruf true dan false aja, tapi dia tuh bersifat nilainya benar atau salah, gitu ya. Nah, contohnya ini. Bentar. Contohnya itu eh, kita nginputin di toko persediaan sama dibeli. Jadi misalkan nih, toko ini punya stok 150 barang, tapi dibeli 100 barang. Itu mungkin nggak menurut Nizam? Ah, Misalkan nih, toko ya, toko beras nih. Beras ini ada 100 bungkus, di tokonya ada 150 bungkus. Terus ada orang lain beli 100 bungkus. Itu memungkinkan nggak menurut Nizam? enggak lah. Loh, kenapa kok nggak? Iya dong. Kan kan di toko ada 150. Terus ada orang beli 100. Ini masih bisa kan? Iya nggak Nizam? Nah, tapi kalau dibalik dari persediaannya itu ada 10, ada 100, tapi ada orang yang beli 150, itu bisa nggak? Karena kurang ya. Oke, Iya. nah disitulah iya dan tidak itu terjadi Nizam. Jadi misalkan ya, di toko ada 150 tadi, terus dipesan 100, itu hasilnya adalah true. Di toko nih, persediaannya
Atau aku contohin aja ya. Bentar. Coba ya. Sebut saya dulu. Oke. Oke. Misalkan tokonya punya persediaan 150. Terus dibeli 100. Ini jam. Eh, lihat aku dulu. Dalam persediaan 150 dibeli 100 ya. Jadi di sini di toko itu harus lebih besar dari dipesan. Oke. Nah, hasilnya true. Kenapa? Karena di persediaan ini di toko 150 dipesan 100. Jadi di sini kondisinya benar atau salah? Kalau benar dia true, kalau salah dia false. Kalau misalkan dibalik 100 terus dibelinya 150, dia jadi hasilnya Ah, false. Kamu udah tahu ini nggak? Operator ini nggak? apa? Operator ini lebih besar dari sama kurang dari. Ah, belum tahu Belum tahu. Bentar. atau mungkin lupa. Di matematika tuh di sekolah. Nah, aku tahunya kalau yang kayak gitu di matematika itu kayak uh, use arrow to use arrow to Apa? Oke, contohin ini aja. Jadi ada operator perbandingan bisa digunakan untuk membuat ekuasi logis itu kan tipe bilangan bulat tuh kayak penjumlahan, pengalian, dan lain sebagainya. Nah, kalau tipe logis ini ada lebih besar dari, lebih kecil dari, less than atau greater than. Nah, di sini kan lebih besar kan, lebih kecil, sama dengan. Nah, sama dengan ini maksudnya dia membandingkan ya. Kalau membandingkan tuh pakai dua sama dengan. Ada tidak sama dengan, terus ada lebih kecil atau sama dengan, lebih besar sama dengan. Kamu tahu nggak bedanya ini sama ini? Bedanya lebih kecil dari sama dengan dan lebih kecil dari. kecil dari Misal nih, kan lebih lebih be- besar dari dipesan. lebih besar apa bedanya lebih kecil dari sama dengan 10 sama lebih kecil dari 10. Hah? Bedanya lebih kecil dari sama dengan 10 sama bedanya lebih kecil dari 10. Hmm, bisa ulang lagi gak? Gimana? Bisa ulang lagi gak? Oke. Apa bedanya lebih kecil dari sama dengan 10 dan lebih kecil dari 10? Lebih kecil dari 10 atau enggak sama dengan 10? Yang ini loh. Lebih kecil dari atau sama dengan 10 sama lebih kecil dari 10. Bedanya apa? Bedanya. Mm-mm. Nah, kalau sama dengan itu false. Tapi kalau lebih kecil dari 10 itu true. Nggak gitu. Jadi gini, kalau ada angka lebih kecil dari 10, lebih kecil sama dengan 10, itu 10-nya ikut. Ketika kamu inputkan 10, 10 ini masih true. Tapi kalau lebih kecil dari 10,
10-nya itu false. Ya. Oke, paham? Jadi kalau lebih kecil dari 10 itu false. Tapi kalau sama dengan lebih kecil atau sama dengan 10 itu true. Ya, 10-nya itu true. Gitu ya. Oke. Oke. Nah, kamu harus paham dari eh, operator-operator di sini harus paham ya. Oke. Ini apa? Tidak sama dengan. Oke. Berarti kalau misalkan 10 tidak sama dengan 10, hasilnya false apa true? eh, true. Gimana? True. Kenapa kok true? False dong. Kan 10 tidak sama dengan 10. Berarti hasilnya false atau true? Oke. Berarti dia true. False. Karena dia sama. Oke. Nah, selanjutnya ada operator N sama OR. Jadi N sama OR ini sama-sama membandingkan. Oke, kalau OR and on. N and OR. Jadi N itu membutuhkan dua kondisi sederhana yang sama-sama benar. Kalau OR itu salah satunya benar. Oke. Jadi kalau N itu dua kondisi harus bernilai true. Kalau OR salah satu kondisi bernilai true. Oke, kesimpulannya, jadi data tipologis adalah data tipe yang digunakan untuk memprogram pernyataan yang bisa benar atau salah. Jadi ada dua kemungkinan. Terus ekspresi logis sederhana bisa dibuat menggunakan operator perbandingan yang telah kita pelajari tadi. Terus yang terakhir ekspresi logis campuran. Apa? Itu bernilai operatornya N sama OR. Ini. Ekspresi logis campuran. N sama OR. Oke. Kita contohin belum contohin yang N sama OR ya. Oke. Nah, kalau gini kamu gimana? Apa? Oke, gitu gimana? Oke, di sini maksudnya itu kita masukkan dalam persediaan, terus kita bandingkan tuh 50 di toko lebih kecil dari 50 atau persediaannya ini di bawah 50 atau di atas 300. Itu dia bakal bernilai error atau errornya bernilai true. Kalau kita isi 100 berarti dia true atau false. Kan kalau di toko itu 100. Itu true. Nah, masih salah. 100 false. Kenapa? Karena dia menilai OR. Jadi dalam persediaan ini ketika di bawah 50 sama di atas 300 yaitu bersifat biarkan bernilai false. Tapi kalau di antara itu dia bernilai true. Jadi kalau 400 true. 400 true ya, karena dia uh, oh enggak dong, false dong. Bentar, 400 ya. Jadi kalau 30 Oh iya, 30 bernilai true. Jadi dia yang di antara 50 sama 300 itu bernilai false karena dia nggak error. jadi kayak di tengah 300 atau 50 itu false. Ya, karena dia nggak error kan, dia benar. Oke.
Oke, sekarang kamu kerjain tugasnya toko roti sambil share screen di jam. Hmm? Kamu kerjain tugas yang toko roti. Ini bisa send linknya gak? Gitu. Apa sih? Oke, sambil share screen ya. Tunggu. Oke, tandain pernyataan yang benar tentang data tipe Boolean. Apa tuh yang benar? Oke, yang bawah ya. Yang angka itu pasti nggak benar dong. Boolean itu bernilai true dan false aja. Oke. Oke, yang ini dulu deh. Cari yang ini dulu. Cari yang ini dulu itu ini apa namanya? Ini lebih kecil dari lebih kecil. Dari sama dengan yang ini ya. Terus bawahnya sama dengan oh ya, oke. Oke, lanjut. Oke, next aja. Oke, diketik. Ketik kurung dua. Oke, lanjut. Cepet juga kamu ngetiknya nih, Jan. Balik. S, dengan terang. Oke, lanjut.
Nah, ini mulai nih. Baca soalnya dulu. Untuk menerima rekomendasi personal, pemberi harus masuk ke akun pribadi mereka. Nah, di sini kita harus bisa login. Pengguna itu melakukan error login, mereka masukkan password mereka, Sweet Store 111, tapi mereka tidak bisa masuk ke akun. Ya, itu ada error ya. Nah, ini kita harus benerin di line 4, 3. Ini Dia itu membandingkan password itu harus sama dengan Sweet Store 11. Berarti kalau gitu gimana? ya. Jadi ini harus gimana? Jadi di situ di baris ketiga passwordnya itu sama dengan Sweet Store 111. Itu gimana nulisnya? Apa tadi? Password sama dengan Sweet Store 111. Nah, kalau gitu aja, berarti itu mengganti nilai. Kalau membandingkan, itu sama dengannya ada dua. Sama dengannya dua kali. Benerin dulu aja yang di sini. Tambahin lagi satu sama dengan. Sama dengannya dua kali. Oke. Ya, Jadi kalau gini dia membandingkan. Terus yang di login itu apa? Bukan dong. Eh, sebelahnya, koma. Kasih koma dulu. Apa itu berarti? Biar dia menghasilkan terus sama false itu yang mana? terus sama false. Ya, Boolean. ya. Di situ ok sebelahnya. Apa? Apa tadi? Setelah login itu di sini dikasih eh, ok, Apa? Dikasih ok, apa? oke, ok, nih, oke dulu. Oh, apa? Iya, di situ terus itu ditulis ok, oke, Oke. oke, coba. Nah, udah terus kan? Oke, lanjutnya. Dia minta apa tuh? Di sini, Pokoknya kue coklat. Jadi gimana? oke, jadi gini. Nah, benar. Nah, di sini, ntar. Ini kan ada dua kondisi nih. Kondisi kategori sama dengan kue, rasa sama dengan coklat kan. Ya, Nah, di sini dia tuh harus benar sama-sama benar. Kategorinya adalah kue, rasanya adalah coklat. Berarti di sini menggunakan or atau n. nah, Kan di sini harus harus bernilai benar semua kan. ya, Kategorinya itu yang diinputkan harus kue, rasanya harus coklat. iya. Berarti ini menggunakan n atau or.
Jawab dulu, Nizam. Itu tadi udah benar. Di situ sama dengan dua kali benar, udah benar itu. Nah, sekarang ini kan ada pengondisian nih, ada dua yang dibandingkan sama yang ini. Tuh, jangan jangan diketik dulu, diam dulu. Nah, di antaranya di sini, di tengah-tengah, di sini, ini harus ada nya lagi. Itu and atau or kalau mau benar semua. Oke, pakai and. Oke, coba sekarang. Misalkan kue ya, enggak dong, tipe false. Coba lagi. Coba lagi. Nah, nomor 7 apa? Kategorinya apa? Nah, jadi kamu harus masukin tuh kategorinya apa, terus harganya apa. Harganya berapa? Dari situ. Lihat di sini clue-nya. Belum di jam? Hmm? Gimana? Aku maunya kue kering. Ya, Kuenya 500. ya. Jadi situ bikin inputan dulu. Bikin inputan kata-katanya kayak gini. Gimana caranya bikin Di input? print. Input. Oke. Masukkan. Yes. Nggak pakai O. Oke, gimana input? Tadi kata-katanya ini dong, dibuka. Pakai petik. Jangan lupa. Ada stripnya tuh. Strip gula. Gula strip gula. Oke. Terus harganya gimana? Biar bisa integer. Harga Apa? kan harga kan angka. Berarti harus dibungkus dengan integer inputannya. Hmm? Harganya dimasukkan Jadi, bikin inputan bikin lagi apa? Nah, yaitu maunya kue kering. di sini di harga nih. Integer input. Habis itu, Eh kurangmu hilang satu itu. Di inputnya kamu tulis harga yang cocok. Mana kurungnya? Kok nggak di kurungnya? Oh, di dalam sini dong kurungnya. Nah, petiknya mana?
ada masukan. Titik dua, jangan lupa. Nah, terus apa loh yang harus kamu lakukan? Nah, Ini hampir sama kayak soal sebelumnya loh. Coba kamu iya. bikin ketiga. Loh, hilang dong tulisan. Oh, yes. Nah, kamu membandingkan kayak yang tadi, yang stop tadi. Membandingkan. Kamu bikin lagi ketiga di sini. Yuk, Nizam, di sini. Kamu bikin line baru, new line. Kamu ngapain, Nizam? Iya. Enter, enter di situ. Oke, kamu bikin variable oke sama dengan. Nah, gimana caranya biar variable oke ini menyimpan nilai true dan false ketika user itu menginputkan kategori sama harga yang pas sesuai sama ini. eh, Bingung? Oke, kalau bingung sini, tak bantu. Silang lagi dulu. Disilang dulu nih, Sam. Oke, di sini tulis kategori sama dengan apa tuh? Berarti kategorinya harus apa? Coba lihat dibaca soalnya. Kan yang itu yang soal. eh, Nah, berarti dia harus apa? Kategorinya. Kategorinya itu kue kering. Oke, tulis kue kering. Pakai apa? Emang bisa membandingkan kayak gitu? Yes, cakep. Terus dan and harga, harga, ketik harga. Siap ini 500 koin atau kurang. Berarti gimana? Tandanya apa? 500 atau kurang tuh gimana? Less than, equal, enggak dong, itu lebih besar. 500. Oke, nah nanti hasilnya bakal gini. Berarti belum di print. Apa yang perintah apa? Print. Oh, ini kamu kurang tutupnya loh. Tutup kurungnya kurang satu loh. Nah, nah, Di sini. Tutup kurung. Nah, terus di bawah kamu print. Di bawahnya oke. Enter.
Loh, enggak dong. Di situ di enter. Terus kamu print apa tadi? Apa yang di print? Ini. Pakai apa? Titik petiknya belum. Titik dua. Bentar, belum. Di sini koma. Koma apa itu? Biar dia menghasilkan true atau false. Tadi udah bikin kamu. Baris tiga ini hasilnya apa? And atau or. Baris Pakai and atau or. di baris tiga ini hasilnya apa? True false Apa? kan? Di baris ketiga ini hasilnya true dan false kan? True Iya. atau false kan? Berarti di sini apa? Biar hasilnya true dan false. Pakai oke lah. Ini kamu masih kurang nih kata-katanya. Oke, masukin. Oke. Oke, keren. Gimana tuh berarti? Coba kamu yang bikin. Keinginan. Gimana nih Sam caranya? Ini sama kayak tadi strukturnya. Tulis programnya. Mm-mm. Coba kamu keinginan ini apa berarti? Keinginannya Inputan. dan Kamu kabul. bikin inputan. Apa? Bikin apa? Input. Input. Inputnya Apa inputnya? inputnya eh, tanpa gula. Enggak, itu yang diminta. Nih, keinginan. Halo Nizam, fokus yuk. Itu yang di outline ditaruh dulu. Nih, tulis keinginan. Titik dua. Terus dia gini, buat inputan, buat pengecekan.
Kalau yang diinputkan itu tanpa gula atau tanpa lemak atau tanpa gluten, dia bakal menghasilkan true. Berarti gimana? Nah, menghasilkan itu kayak gimana? Eh, Keinginan. Enggak, itu udah benar itu. Di situ benar. Dihapus komanya. Oke, terus ke hal apa? Line kedua. Nah, Line kedua. Enter. Bikin ok lagi. input. Ok variabel oke. Nah, di oke ini kamu membandingkan ketika inputan yang di sini itu di keinginan itu adalah salah satu dari ini, dia bakal bernilai true. Berarti gimana? Halo, apain kamu Iza? Apa, apa tadi? Ketika keinginan yang dimasukkan di sini adalah salah satu dari sini, tanpa gula atau tanpa lemak atau gluten, dia bernilai true. Berarti gimana? Iya, Keinginan, tulis dulu keinginan. Sama dengan apa? nah dengan apa ya? Oke, Ini loh, sama dengan tanpa gula. nggak bisa gitu. Nah, ini pakai or. Nah, kamu masukin satu-satu, tanpa lemak sama tanpa gluten. Nggak bisa gitu. Berarti kamu membandingkan keinginan sama dengan tanpa gula, terus keinginan sama dengan tanpa lemak, or keinginan tanpa gluten, gitu. Tanpa gula or Keinginan dulu. Ya, loh. Kamu bikin ini loh, bikin kayak gini lagi loh, 3 kali. Kamu bikin keinginan tanpa gula, satu. Terus di sini keinginan tanpa lemak, di sini keinginan tanpa gluten, tanpa lemak. Oke, terus kamu print gimana biar hasilnya kayak tadi. Kamu udah 2 kali bikin. Kan kamu belum print. Print dulu. Sama kayak sebelumnya. Halo, Nizam. eh, Sama kayak sebelumnya. Apa di situ yang di print? Kamu udah 2 kali bikin ini, ketiga kalinya masa belum bisa?
Sama, kamu ngeprint ini oak. Oke, kamu salah tuh, lihat. Kamu beda loh tadi. Hmm? Itu lewatin aja. Langsung ke next materi aja. Nah, jelasin dulu. Lihat aku ya. Nah, selanjutnya itu ada kondisi. Perintah kondisi. Nah, dari kamu bikin tadi itu, kan kamu udah bikin hasil true dan false. Tapi di sini kamu biar bisa menghasilkan dua hasil itu harus ada if dan false, if dan else. Kayak contohnya kamu tadi bikin eh, kamu nyimak ya Apa? dari berkondisi itu ketika iya dan tidak kamu melakukan apa? Apa? Nah, perintah kondisi itu if dan else. If dan else. Nggak tahu. Nah, ketika ekspresinya benar kamu tulis di if, ketika salah kamu tindakannya di else. Hmm? Halo, sorry sorry Tadi habis nge-lag apa-apa. ya ngelek ngelek listrik. Oke, jadi eh, ketika kamu mau melakukan tindakan dari salah satu atau Melakukan tindakan. ya, ketika kamu ya, nih, yang terbesar yang harus dibayarkan atau saldo kartu. Apakah besar yang harus dibayar lebih besar dari saldo? Ketika ya itu kenapa? Ketika tidak itu kenapa? Itu kamu bisa pakai if dan else. Apa tadi? Ketika kamu menghasilkan suatu pilihan, iya atau tidak, nah kamu melakukan tuh. Kalau iya kenapa? Kalau iya kalau tidak kenapa? Itu pakai if sama else. Jadi kalau ini kenapa atau tidak kenapa itu pakai if atau else. Hmm. Tadi itu loh, dari true dan false. Oke. Kasih contohnya aja. Nah, ketika rasa itu inputannya adalah rasa favoritmu. Nah, di sini kan vanilla kan yang diinputkan. Ketika if nih, if rasa sama dengan vanilla, dia bakal ngeprint rasakan cheesecake spesial kami. Bisa Hmm? fokus yuk. If rasa sama dengan vanilla, rasakan cheesecake spesial kami. Nah, ketika kamu menginputkan selain vanilla, ketika kamu ngisi selain vanilla, misalkan coklat. Nah, ini coba walnut cake kami. Kebetulan apa? Ini nih, kan disuruh nginputin, masukin masakan rasa favoritmu. Ketika kamu nginputin vanilla, masukin vanilla, maka dia print ini. Kalau selain vanilla, else dia print coba walnut cake kami. Ngerti nggak? Coba coklat cake kami.
Gimana? Maksudnya gimana? Coba kamu jelasin yang ini. Eh, aku agak ngerti. Aku agak ngerti, Kak. Jadi kalau eh, kamu tadi kan aku udah jelasin tuh. Kamu dengerin nggak? Iya, Nah, jadi ketika rasa sama dengan vanilla, kan if nih, rasa sama dengan vanilla, kamu masukinnya itu vanilla, maka dia bakal ngeprint ini. Kan di sini hasilnya true. Rasa ini vanilla, sama dengan vanilla, dia true. Selain kamu masukin vanilla, dia bakal print coba walnut cake kami. apa apa tadi? Bakalan print apa? Kalau kamu inputkan selain vanilla, maka dia akan print coba walnut cake kami. Yang ini. Coba banyak kita kami. Coba kamu jelasin lagi. Yang ini. Oke. Jadi kalau Coba itu misalnya yang kamu mainin ditaruh dulu nih, Jam. Oke, ditaruh dulu, terus fokus ke sini ya. List if rasa sama dengan kalau rasa itu kayak vanilla, itu bilang itu bakalan ngeprint kayak coba eh, kue vanilla kita. gimana gimana? Itu, kalau kalau itu harus eh, kalau rasanya vanilla, habis itu tulisnya vanilla, itu bakalan bilang coba eh, kue vanilla kita. Oke, kayaknya kamu belum paham ya. Jadi, contoh. Hmm? Rasa favoritnya vanilla. Apa-apa? Nih, coba lihat ini loh. Apa? Kan masukkan rasa favoritmu, vanilla. Maka dia hasilnya rasakan cheesecake spesial kami. Tapi kalau dia masukkan coklat, dia masukkan coba walnut cake kami. Kenapa kok bisa gitu? Karena di sini dia ngecek jika rasa sama dengan vanilla, rasa itu yang kamu inputkan di sini. Ketika kamu di sini inputkan vanilla, maka rasakan cheesecake spesial kami. Kalau kamu di sini masukkan coklat atau yang lain, itu coba walnut cake kami. Oke. Oke, sekarang langsung ngerjain aja yang kedua. Kamu share screen lagi ya. Oke, yang kedua oke, klik. Yang nomor ketiga centang.
Nomor 5 centang. Nih, oke jawab. Yang ini enggak. Yang ini ya, yang ini. Nah, ini mulai masuk if. Aku contohin satu aja dulu ya. Sweet Stories memiliki diskon. Pelanggan baru menerima 40 diskon dengan pelanggan yang lain menerima diskon 10% untuk kue menggunakan kode promo cake. Nah, jadi maksudnya dia itu ketika pelanggan baru dia menerima diskon 40% menggunakan kode promo new. Pelanggan yang lain menerima diskon 10% untuk kue menggunakan kode program cake. Jadi gimana? Bukan, bukan, bukan di situ. Lower itu nggak ada ininya. Dihapus dulu. Yang ini dihapus dulu. Dihapus dulu. Semuanya dihapus. Yang di sini. Sisain kurungnya aja. Oke. Terus di sini kasih titik koma. Titik dua. Oke. Coba. Nah, coba dibaca lagi. Apakah ini pertama kali kamu ke Sweet Stories? Kalau kalau pertama kali berarti dia dapat 40% kan? Iya. Nah, harusnya kalau jawab iya itu berarti apa? Benar atau salah? Benar. Tapi di sini salah. Nah, coba.
Nih, coba ini clue-nya. Yang pertama, jangan ditutup. Belanja kurang dari 500 koin. Di sini apa? Ini kurang atau apa? Oh, kurang. Kurang dari 500 koin. Gue akan direkomendasikan. Jam. Hah? Ini loh. Taruh dulu ya. Mainannya ditaruh dulu. Ini loh, Jam. Ini kurang atau sama dengan. Ini belanja kurang dari 500 koin. Berarti di situ apa? Hapus sama Ini dengannya. Oke. Terus ada lagi nggak yang error? Nih di sini titik dua. Oke, coba. alarm Gamex lebih dari 1.000. Oh, jikanya ini pakai if. Oke, oke lanjut. Masukkan tinggimu. Pakai integer dong. Kan angka. Oke, lanjut. Titik dua dong. Titik dua dulu. Masukkan tinggimu titik dua. Terus beratnya masukkan juga. Terus apa itu yang perlu dibikin? Ini udah dibikin nih. If tinggi min berat. Ini loh. Udah dikasih contoh loh. Tinggal ngikutin.
Lebih besar dari 100,2. Nah, enter. Terus kamu print ini. Terus else. Di bawahnya else. Balik lagi, hapus, hapus, hapus dulu. Hapus. Nah, di dia sejajar sama if di sini. Hapus sekali. Nah, enter lagi. Oke, kalau else itu tanpa kondisi. Langsung print ini. Oke, karena oke, coba. Wait, gimana salahnya? Kamu kurang kurang tutup kurung loh di sini. Dua-duanya. Oke. Oke. Oke, coba. Angkanya salah tadi. 50 sama 60. Angkanya dilihat di soalnya dong. 160, 50. Nah, ya. Oke, dicetang dulu. 160, 160. Kayaknya ini ada yang salah deh dari kata-katanya. Kata-katanya harus sama sama banget. Tuh, dia belum ngumpulin. Coba buka garis birunya. Ini. Ini loh, masukkan tinggimu, masukkan beratmu, beratmu baik. Oke. Ini B-nya gede, M-nya gede. E-nya gede. Terus ini nggak pakai spasi. Coba lagi. 160, 50. Oke. Oke, balik ke kelas dulu, Rizal. Balik ke kelas dulu, ditutup dulu ya. Dulu. Udah. Oke. Eh, Gimana pelajaran hari ini, Nizam? Ada sih. Gimana? Normal aja sih. Kayaknya kamu masih kesulitan ya?
sama materi ini ya. Oke, nggak apa-apa, nanti dipelajarin lagi di rumah sampai diselesain, sampai selesai itu tugasnya ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tanyain aja langsung ke aku buat soalnya. Oke, karena ini udah wah, habis kan waktunya. Oke, oke, jangan lupa minggu depan ketemu lagi ya sama Mr. Alek ya, sama Mr. Alek. Oke nih Jam, see you next week.